Hai, berjumpa lagi di Lost Style. Dengan Puspa, jangan lupa bergaya boleh asal tidak melanggar hukum. Kali ini kita bertemu dengan Pak Dharma, ya Pak. Ya, Kita ingin membahas tentang satu fenomena sih Pak. Banyak orang tua yang memberikan motor ya atau sepeda listrik gitu ya kepada anak-anaknya yang memang belum cukup umur Pak, ya. gitu kan. Bagaimana menurut Pak Dharma soal fenomena sosial ini di tengah masyarakat? Iya, saya kira itu memang awalnya itu fenomena kelas menengah baru ya. Karena waktu itu kan menggunakan motor itu sebagai simbol kekayaan. Tapi kan sekarang ini itu menjadi fenomena umum. Dan itu terjadi bukan hanya di kota-kota saja, tetapi juga dari desa. Tapi memang faktornya bermacam-macam. Artinya ada yang disebabkan memang tidak ada angkutan umum, sehingga kalau di pedesaan ya mau tidak mau sekolah ya menggunakan sepeda motor, meskipun misalnya baru usia SD, baru usia SMP yang itu sebetulnya belum berhak mengendarai motor karena salah satu ketentuan memiliki SIM C itu kan usia 17 tahun. Nah, kalau usia anak pelajar SMP atau SD berarti belum memiliki eh, SIM. Nah, karena itu sebetulnya itu tidak boleh gitu. Tetapi di Indonesia ini adalah orang tuanya juga seringkali bangga ketika anaknya masih SD sudah bisa naik motor gitu. Jadi ini satu kekeliruan yang sangat besar. Bahkan menurut saya bukan hanya bangga kalau naik motor, tetapi bersekolah naik motor juga bangga, Jadi suatu kebanggaan ya Pak ya? kebanggaan. Padahal kan sebetulnya jelas-jelas itu melanggar hukum Betul. itu. Dan yang tidak pernah diketahui adalah kalau itu melanggar hukum itu nggak dapat santunan oleh jasara harja. Nah itu Pak, maksudnya gini Gitu. Pak, kan pernah juga beberapa kali Ya, kejadian ya Pak ya, misalkan ada satu pengendara ya, mobil, ketika itu dia menyerempet lah ya, kita bisa bilang menyerempet anak SMP ya, yang bawa motor. Artinya kan secara hukum si pengendara mobilnya tidak dikenai tanggung jawab pidana ya, apapun ya kan, karena ya, dari awal itu anak memang tidak ya, berhak untuk mengendari tersebut ya Pak ya. ya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, secara hukum memang begitu. Cuma kemudian yang biasanya bekerja di masyarakat adalah aspek sosial atau sosiologisnya. Tetapi kalau secara hukum ya saya mendukung pendapat seperti itu. Karena sebetulnya ketika anak usia anak di bawah umur dan sudah mengendarai kendaraan bermotor dan di jalan raya, sebetulnya dia termasuk melakukan. Hello, my name is Kidong. I'm 19 this year. I come from Indonesia, and this year I got accepted to 13. Pelanggaran hukum. Betul ya. Nah, masalahnya di sini adalah memang tidak ada penegakan hukum. Oh Gitu. iya, Jadi kuncinya penegakan hukumnya iya ya Pak saya ya? kira ya. Jadi kalau misalnya ada penegakan hukum yang tegas, setiap anak yang belum memiliki SIM itu dilarang menggunakan sepeda motor dan itu dikenakan sanksi berat, pasti masyarakat juga akan takut untuk menggunakan sepeda motor ketika di bawah. Mungkin kita bisa flashback ya Pak sedikit ya Pak. Waktu zaman Pak Ahok ya, Ya, di Jakarta ini, di zaman Pak Ahok ini kan waktu itu kalau ada yang ketahuan ya, anak sekolah, usia sekolah yang bersekolah di negeri gitu ya terutama, membawa motor ke sekolah langsung dikeluarkan. ya. Dan itu efeknya sangat bagus Pak, itu menurunkan angka pemakaian kendaraan bermotor. Nah mungkin kalau menurut Pak Dharma nih, apa saja sih yang harus dilakukan oleh Pemda setempat lah khususnya ya, untuk melakukan penertiban sebenarnya ya, kita bisa bilang penegakan hukum lah ya secara masif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak perlu misalnya kecelakaan dan lain-lain gitu. Enggak, sebetulnya kita harus membedakan wilayah. Kalau di Jakarta, saya sepakat aturan Pak Ahok itu untuk ditegakkan lagi.
karena layanan transportasi di Jakarta itu sudah cukup bagus, termasuk ke Bus lewat sekolah ya. ya bis sekolah, juga ada itu angkot namanya Jaklingko yang rutenya itu melewati depan sekolah semua. Jadi semua sekolah di Jakarta ini dilayani oleh rute Jaklingko. Nah, jadi larangan masih relevan. Tetapi kalau untuk daerah lain nggak usah jauh-jauh, wilayah Bodetabek yang angkutan umumnya masih buruk, minim ya. ya sangat minim dan cenderung tidak ada, ya memang agak susah melarang anak menggunakan motor. Jadi ini saya kira memang tanggung jawab dari masing-masing pemerintah daerah untuk mewujudkan layanan transportasi yang berkeselamatan. Kalau pemerintah daerah bisa mewujudkan layanan transportasi yang berkeselamatan, maka pemerintah daerahnya itu bisa melarang seperti yang dilakukan Pak Ahok. Pelajar tidak boleh menggunakan sepeda motor ke sekolah karena sepeda motor hanya berhak atau ya hanya boleh dipakai oleh mereka yang sudah memiliki izin gitu ya, izin SIM gitu ya. SIM, surat izin mengemudi. Kira-kira seperti itu, dan itu saya kira juga harus diedukasi seperti itu harus diberikan kepada orang tua. Nah itu poinnya Pak ya, orang tua kalau ya. saya orang tua sendiri itu seringkali abai terhadap keselamatan. Coba misalnya pasti Puspa itu pernah atau bahkan sering melihat orang tua membawa bayi, Iya, membawa betul. anak ini satu dan tidak pakai selendang ya. Tangan kanan pegang stang, tangan kiri pegang. Ini kan satu tindakan yang sangat bodoh buat saya. Atau bahkan Pak kadang-kadang anaknya didiriin Pak. Ya itu merupakan satu tindakan yang sangat bodoh bagi orang tua ya. Ini saya kira perlu saya tekankan karena apa? Saya termasuk orang yang sangat jengkel kalau melihat orang tua memperlakukan anaknya seperti itu. Abai gitu ya Pak ya, terhadap Ya, keselamatannya anak-anak ya Pak. Dia berpikir bagaimana kalau tiba-tiba dari arah sebelah itu ada yang nyerempet, ada yang ya nyerempet kan? itu, bagaimana mana yang harus dikorbanin. Betul. Nah ini saya kira persoalan sosial yang ada di masyarakat kita, baik ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan. Nah itu Pak satu lagi nih, kadang-kadang nih orang tua ini tidak concern juga gitu ya. Kadang makanya kita masukkan ini di lifestyle gitu kan, karena ini kan kehidupan sehari-hari ya, sangat dekat sekali dengan masyarakat gitu. Bahkan di perkotaan besar, oke lah kalau kita tarik garis lurus di pedesaan mungkin tidak teredukasi dengan baik. Tapi ini dilakukan oleh orang-orang yang memang harusnya gitu ya, paham terhadap norma-norma hukum gitu ya. Bahwa ketika anak diberikan, apalagi sekarang sepeda listrik Pak, ini sepeda listrik juga jadi salah sasaran loh Pak gitu. Nah menurut Pak Dharma ini sepeda listrik dan sepeda motor ini kan berbeda sebenarnya konsepnya. Nah menurut Pak Dharma seperti apa nih? Gini, untuk sepeda listrik itu saya kira yang kita AB adalah bagaimana mengedukasi masyarakat terutama anak-anak bila suatu ketika itu mengalami konslet. Jadi listrik itu kan di mana-mana pernah pasti bisa mengalami konslet. Kalau mengalami konslet, bagaimana bisa pertama menyelamatkan diri, kedua menyelamatkan kendaraannya. Itu sampai hari ini belum ada edukasi. Padahal saya percaya karena sebagai produk manusia ya, pasti suatu ketika ada titik Human masalahnya. error ya. Human error. Gitu. Sehingga itu juga harus diberikan kepada masyarakat. Jadi memang orang euforia menggunakan kendaraan listrik, tetapi bagaimana mengendarai kendaraan listrik yang berkeselamatan itu belum kita berikan. Dan kadang-kadang mereka itu salah tanggap Pak, menurut saya ya. Karena gini, oh ini kan sepeda listrik, berarti ini kan bukan sepeda motor, ini kan bentuknya kecil sehingga anak-anak bisa pakai. Itu concern saya Pak, jadi kayaknya menggampangkan gitu loh Pak, menggampangkan bahwa anak-anak aman loh pakai sepeda listrik, sedangkan mereka bersepeda di jalan raya, ya kan, yang punya aturan main Pak Dharma. Saya kira ada dua persoalan. Yang satu
dari aspek keselamatan. Meskipun itu sepeda, tetapi ketika dia di jalan raya, dari banyak riset bahwa korban kecelakaan di jalan raya itu pertama itu justru pejalan kaki, kedua pesepeda, ketiga ya pemotor ya. Kalau pemobil jarang lah ya. Dari persentase dari data yang ada di Jasara Harja juga menunjukkan bahwa 70% lebih kendaraan itu kecelakaan itu melibatkan sepeda motor. Jadi saya kira sepeda maupun sepeda motor memang moda transportasi yang sangat riskan terjadinya Kecelakaan ya Pak ya. Karena itu jangan dikatakan hanya sepeda, tetapi ya justru karena sepeda itu maka harus diedukasi supaya masyarakat dalam menggunakannya itu benar. Karena kita juga tahu bahwa masih sedikit kota-kota di Indonesia yang memiliki jalur khusus sepeda. Iya betul. Katakanlah di Jakarta saja kan Tidak semua ya Pak ya? ya Tidak adanya semua di juga. Jalan Protokol Iya. Sudirman Tamrin. Sementara anak-anak itu kan bersepedanya di jalan Raya yang biasa ya. istilahnya jalan kolektor atau jalan lingkungan ya. Nah, kalau jalan kolektor maupun jalan lingkungan belum ada fasilitas pedestrian maupun jalur sepeda, sehingga mereka akan bersepeda di jalan yang sama yang itu sebetulnya tingkat probabilitas tingkat kecelakaannya Kecelakaannya ya. Apalagi menurut saya juga ditambah faktor keselamatan lain seperti helm Pak. Kadang-kadang mereka itu oke pakai sepeda tapi tidak pakai helm. Padahal kan harusnya juga pakai sepeda listrik pun atau sepeda biasa harus pakai helm gitu kan. Bahkan kadang bonceng 2, bonceng 3 gitu kan. Jadi saya melihat fenomena ini nih sangat meresahkan Pak. Artinya ada kemungkinan resiko mereka anak-anak ini kecelakaan tuh lebih tinggi. Kayak gitu Pak. Ya datanya sudah menunjukkan bahwa angka kecelakaan itu terbesar justru pada usia produktif termasuk Anak sekolah usia ya? anak sekolah. Karena itu kita menghimbau dan ini sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, kepolisian dan Jasara Harja itu akan melakukan pendidikan disiplin lalu lintas. Karena berdasarkan pengalaman di Jepang itu tahun 70-an itu korban kecelakaan setiap tahunnya itu mencapai 16.000 orang meninggal dunia. 1.000 orang meninggal setiap tahun ya Pak ya? Ya, kita sekarang ini rata-rata 25.000 Wow. orang setiap tahun. Artinya dalam satu hari, dalam 1 jam selalu ada minimal satu yang orang kecelakaan meninggal ya, karena Pak. kecelakaan. Jadi itu sebetulnya data yang mengerikan. Nah, tetapi Jepang pada saat itu kemudian mengubah strategi kampanye bagaimana supaya bisa menekan angka kecelakaan. Nah, Jepang kemudian menerapkan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini. Nah, begitu pendidikan lalu lintas usia dini diterapkan, saat ini di Jepang tinggal 2.500 Per orang. tahun. Iya. Wah, per turunnya sangat drastis ya. Sangat drastis. Dari 16.000 menjadi 2.500 setahun. Sementara Mungkin karena disiplin kali Pak di Jepang. Iya, Kalau di memang. Indonesia Iya, kayaknya Nah, ya kita sekarang belajar dari situ. ya belajar. Telkomsel Siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Belajar lah sebenarnya ya Pak ya. Kita pengen Mengadaptasi ya, iya, mengadaptasi supaya pendidikan berlalu lintas itu diberikan sejak Sejak kecil. sekolah dasar Karena ya memang minimal saya ya Pak. kira faktor penggunaan helm itu kesadaran untuk menggunakan helm itu di Indonesia masih rendah. Apalagi ketika polisi itu tidak boleh melakukan tilang. Iya. Kalau dulu kan takut nggak menggunakan helm karena Ada takut polisi, ditilang. Ya. padahal kan seharusnya takutnya sama aspal gitu ya. Nah, Kepala sebetulnya kita ini takutnya yang sama aspal. selalu saya tanamkan kepada siapa saja.
Kalau kita menggunakan helm itu bukan Karena karena takut polisi. takut polisi, tetapi kita takut kalau jatuh. Dan Iya. banyak orang juga yang tidak Menggunakan Ma- dengan baik ya Pak ya. ya, jadi kalau menggunakan helm yang baik adalah diklik. Kita klik ya, karena apa? Ketika kita memang tidak berdoa jatuh ya, tetapi ketika jatuh kalau pakai diklik helm Tidak itu masih copot. melekat Iya. gitu. Tapi kalau nggak diklik dia lepas, kepala kita yang kena aspal. Makanya. Jadi kayak mereka tuh pakai helm karena formalitas. Ya, dan ini saya cerita real ya, ini bukan karangan. Pada Lebaran 2023 lalu, tetangga saya itu sore-sore mencari makan di Jalan Saharjo situ, karena masih sepi habis Lebaran, dia tidak menggunakan helm. Tetapi kemudian diserempet oleh kendaraan bermotor lain, jatuh, dan kepalanya ini sampai kulit dioperasi selama 6 bulan dia hanya terkapar di tempat tidur. Itu Iya, apa bermasalah iya, otaknya. tidak menggunakan helm Iya, karena cuma dekat, cuma Iya. mau mencari makan dekat. Dekat, alasannya Nah, dekat. jadi Padahal gini Pak, di kalender ini hari apes itu nggak mengenal tanggalan gitu Nah, itu kadang-kadang. sebabnya yang terkenal dalam mitos tidak mau menggunakan helm itu karena dekat, nggak ada polisi. Iya, Gitu, cuma dengan betul. keluarga. Yang lucu gini Pak, dia Pak bawa helm, Ya, tapi helmnya ditaruh di depan. Itu tuh lucu sekali menurut saya ya gitu loh. memang itu menunjukkan bahwa helm hanya sekedar untuk Aksesoris gitu Pak. aksesoris dan Iya. menghindari Polisi. polisi. Padahal helm itu diciptakan untuk melindungi Keamanan ya Pak ya. kepala Ya, kita, safety ya, keselamatan kita. keselamatan Ya. kita. Ya itu Pak, makanya sebuah kayak kita tuh memang saya miris ya Pak ya. Artinya gini, orang tua sekarang ini kan sebenarnya harusnya lebih teredukasi dengan baik, dengan canggihnya media sosial. Nah, makanya di YouTube Lifestyle ini di Kuat Baca kita ingin mengedukasi Pak gitu ya, mengingatkan kepada masyarakat khususnya orang tua bahwa anak-anak ini kan belum cukup umur ya Pak ya, balik lagi tadi. Satu, belum cukup umur dari sisi kematangan emosional ya Pak ya, emosional, psikologis ya kan, belum lagi tidak tahu aturan main, rambu-rambu lalu lintas juga belum paham. Sehingga kalau saya bisa ambil kesimpulan ya Pak dari pembicaraan kita di awal, orang tua yang tidak aware terhadap hal tersebut, itu sama aja membiarkan anaknya itu secara tidak langsung dibunuh pelan-pelan, ya kan? Ya, Iya kan, karena menghantarkan gitu iya, loh, menghantarkan nyawa betul. anaknya kayak gitu kan. Iya, karena kami teman-teman di transportasi itu selalu mengatakan sepeda motor itu adalah mesin pembunuh yang terbesar Betul. di jalan. Sehingga ketika orang tua mempersilahkan anak naik sepeda motor tanpa menggunakan helm dan sebagainya, sebetulnya itu sama saja orang tua menyodorkan Yes, anaknya untuk untuk dibunuh di iya jalanan. betul Pak, saya sepakat dengan itu. Gitu, Jadi ya, ya. mungkin terlihat kejam ya apa namanya sobat kuat gitu, tapi inilah sebuah fenomena gitu loh. Artinya orang tua muda lah ya, harusnya lebih melek teknologi, lebih tahu edukasi ya kan, jangan sampai kita mengikuti parenting zaman dulu ya kan, yang membiarkan anak-anak yang memang tidak cukup umur, yang memang tidak memiliki izin untuk ini apa namanya berkendara gitu. Hai sobat kuat, kita bertemu di sesi 2. Nah, ini kita kan belum membahas secara detail tentang pertanggungjawaban hukum, baik pelakunya anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor ataupun misalkan yang menjadi korban itu anak-anak ya dengan pengendara bermotor yang memang sudah memiliki SIM. Mari kita tanyakan ya, karena tadi Pak Dharma sudah membahas secara sosiologis ya Pak ya, secara sosiologis, secara apa namanya fenomena sosialnya. Nah, kita akan bertanya kepada Bang Arden Ardana dari